Tadi pagi saya terima email dari seseorang, cuman kayaknya nggak mau diekspos ke YouTube. Pertanyaan sederhana aja sih, dia ngasihin handphone ke adiknya yang umurnya masih kecil lah, masih TK, SD segitu. Pertanyaannya bagaimana caranya memonitor apa yang dilakukan oleh adiknya di handphone. Takutnya kan masuk situs yang enggak, ada nginstall aplikasi apa. Kalau nginstall mungkin lebih parah ya. Itu yang SD tuh. Anak saya yang kelas 3 SD aja bisa dia nginstall aplikasi game terutama. Jadi bagaimana cara memonitor itu semua di handphone. Jadi caranya sederhana banget sih sebenarnya. Eh, dia mikirnya apakah saya perlu membuat ini aplikasi khusus buat itu? Ya enggak lah. Jadi harus tahu keyword yang benar. Anda bisa masuk ke Play Store, Play Google ini, masuk ke bagian aplikasi. Nah, di sini kuncinya. Internet Nanny. Itu kuncinya itu sih. Buat monitoring kegiatan adik atau anak yang kecil, masuk Internet Nanny. Ini banyak sekali aplikasi namanya Internet Nanny. Jadi kalau masukin keyword kita harus agak ngerti-ngerti sedikit tentang budaya orang bule. Karena istilah yang dipakai istilah bule sih sebenarnya. Apa hubungannya internet nanny sama monitoring anak kecil ya? Nanny di bule adalah pengasuh anak. Jadi apa sih? Kalau kita nitipin anak, nah orang yang dititipin kita sebutnya nanny. Jadi di bule itu kan bapak ibu suka kerja. Nah kadang-kadang mereka membayar orang. Tolong datang ke rumah ya, tolong jagain anak saya. Nah itu orang-orang itu namanya nanny. Oke, internet nanny adalah kayak nanny tadi tapi berupa aplikasi di handphone. Jadi kita bisa lihat nih, aplikasi akan banyak banget nih kayak gini. Nih contoh-contohnya kita bisa lihat tampilannya apa segala macam. Oke, intinya fiturnya fiturnya akan banyak. Eh, dia bisa ngasih tahu ke orang tua apa yang dilakukan anak-anak ini. Terus kita bisa atur kapan boleh dipakainya, waktunya, jam berapa sampai jam berapa. Uh, bisa mematikan internet, bisa lihat lokasi anak, bisa filter, bisa allow atau block aplikasi yang lain, segala macam ya. YouTube activity, terutama YouTube nih. Kalau anak saya YouTube-nya isinya game semua, tapi itu akibatnya bahasa Inggrisnya keren banget sih. Terus media sosial. Jadi ini contoh kita bisa lihat. Jadi caranya ngelihat terus nih saya ambil sembarangan ya. Kita bisa lihat lagi di sini apa yang dilakukan. Oh, ini lewat web dia ngelihatnya. Karena anaknya make handphonenya lapor ke website ini nanny.com terus kita bisa lihat. Oke. Blog site yang di blokir apa aja, ini ada porno apa segala macam, weapon. Ini anaknya gelo ya, weapon. Gitu. Tapi ini net nanny kalau nggak salah bayar, makanya kita bisa akses kayak gitu. Bayarnya berapa gitu, $20 $30 lah, tetap aja duit ya. Oke. Jadi anda bisa lihat semua. Yang jadi masalah buat kita adalah ini kan banyak banget nih, free form filter, blocker X, parental control, blocker apa. Ini banyak sekali loh ini. Aplikasinya banyak. Nah, akhirnya kita bingung kan milih yang mana. Saking banyaknya kita bingung. Tadinya nggak tahu bahwa ada aplikasi ini, pas dimasukin keyword yang benar, kebanyakan, bingung. Jadi caranya gimana buat mengatasi kebingungan tadi? Gampang aja. Internet Nanny, masukin di Google sekarang Internet Nanny Android. Oke, harapannya ada ini, ada, nah kayak gini nih, best parental control app software. Ya, kayak gini ya. Net ini ada, kalau yang ini best, ini banyak nih, ada beberapa dan dia membandingkan. Ini ada Bark, ada Custodio, ini kayaknya bahasa Spanyol.
NetNanny, Kaspersky. Kaspersky antivirus, tapi dia punya kemampuan buat parental control juga Kaspersky. Ini bayar nih $15 per tahun. NetNanny bayar. Ini kayaknya bayar semua deh. Ini Bark, focus on prevention and just control. No, Bark yang paling disarankan sama dia. Oke. Sorry. Nah, yang jadi masalah lowest cost. Masalahnya Bark $100. Cost Studio $55, NetNanny $40. Satu lagi tadi apa? Kaspersky antivirus. Jadi ini duit bayar semua. Oke. Ini lewat buat bangsa Indonesia sebagian besar akan kemungkinan lewat ini. Udah nggak jadi. Kalau bayar lewat. Kita harus masuk lagi yang ini nih. Nah, free. Nah, kita cari yang free. Nah, ini ada top 11 best free internet filter untuk Android. Nah, ini yang jadi menarik. Ada Famiguard. Oke. Apalagi coba kita cari Ungglue. Udah cari aja udah sekarang mah. Dapat nih. Kaspersky Safe Kids. Harus coba-coba. Oh, Cost Studio kok dimasukin lagi membayar. Kids Locks. Jadi yang bayar-bayar dilewatin aja ntar. Security, ada lagi Asset Family Control. Ini 30 day free. Banyaknya sih bayar sih. Kayaknya dia yang atas itu yang free beneran tuh. Family Guard ini yang free beneran. Nggak ada kata-kata duitnya soalnya. Iya nih kayaknya free beneran nih. Jadi cara nyarinya kira-kira gitu. Nah, kalau udah dapat Famiguard, kita bisa coba masuk ke sini. Ini Famiguard parental ini. Nah, ini dia. Parenting. Kayaknya nggak ada tulisan bayar. Oh, free premium juga. Oh, coba apa tulisannya? Tadi perasaan ada kata-kata perduitan. Oh, free trial ya, pakai duit semua. Ya harus nyari lah. Oke, harus nyari lah yang free bener-bener free yang mana. Saya juga nggak tahu. Ini udah bayar semua lah. Ini bayar semua. Pusing dah. Jadi kayaknya kita harus nyari bener-bener free itu yang mana. Coba sekali uji terakhir ya. Internet Nanny free. Alternatif. Nah, ini mudah-mudahan free bener ya. Family Shield dan Guardian. Oh, coba Family Shield. Shield. Oke. Ya. Terlalu generik namanya. Ini. Official website. OpenDNS. Oh, dari OpenDNS dia. OpenDNS dia. Tapi download aplikasinya dari mana? Setup guide. Buy now. Wah, bukan aplikasi kayak ginian ya. Wah, susah dah. Screen time. Ada iPhone, iPad, Mac. Tapi nggak ada buat Android. Harus kasih tambahan berarti. Ya, Android.
rata-rata keluarnya net nanny sih. Keluarnya net nanny semua. Oh, ini colongan nih. Yang ini ada yang colongan. Ada bagian free-nya tapi nyolong. Free download. Rata-rata net nanny semua tuh referensinya. Nyerah. Ya, minta maaf, Anda kayaknya harus nyoba-nyoba. Ini banyak sih pilihannya. Saya yakin ada yang free, cuman seberapa bagus. Nah, itu harus dicoba sih. Kayak ini free porn filter, kayak gitu. Offers in app purchase. Jadi bisa dipakai, nanti dia kasih pilihan kalau mau beli, punya fasilitas apa-apa kayak gitu. Oke. Pusing. Coba ini kayak gini. Jadi rata-rata caranya gini, cara cari duitnya. Ada ad, jadi iklan, terus ada ini. Sepuluh times slower than original browser. Oh, ini banyak komplainnya nih rupanya. Jadi harus baca-baca juga sih. Komplain-komplainnya kayak gimana buat milih. Jadi harus ngerjain banyak PR juga. Nggak bisa langsung dapet juga. Kalau mau yang gampang, pakai duit. Tapi duitnya lumayan juga sih. $40, 20 sekian dolar, 40 dolaran. 500.000 duitnya, lumayan. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah buat anda-anda yang nyari pemblokir situs buat handphone anak-anak.